Bentar, Mas. Bentar ya, mohon maaf ya Pak, ini agak balik dulu sebentar. Sharingnya aku udah muncul belum? Udah ya? Biasa. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu peserta program pengungkapan sukarela. Di sini saya menyambung dari pemaparan Bapak Sutarmo tentang untuk pengisian dari program pengungkapan sukarela. Baik, di sini ada step by step atau langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan jika Bapak dan Ibu memilih atau mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, di dalam formulir e-form tersebut yang harus Bapak Ibu lakukan ada 8 langkah, yaitu yang pertama Bapak dan Ibu harus masuk ke akun DJP online masing-masing Bapak Ibu. Kemudian langkah kedua yaitu untuk mengunduh viewernya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat laporan SPPH, di mana di dalam membuat laporan SPPH itu Bapak dan Ibu harus memilih jenis kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kemudian memilih media pengiriman token, baik lewat email ataupun lewat SMS. Yang ketiga yaitu untuk mengunduh e-form. Kemudian langkah keempat, Bapak dan Ibu harus mengisi SPPH dalam bentuk e-form. Yang kelima, Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan pembayaran. Dan langkah keenam, jika Bapak dan Ibu memilih untuk mencabut memilih untuk mengunggah surat pencabutan permohonan itu untuk khusus kebijakan 2 jika ada. Kemudian langkah ketujuh yaitu untuk mengirim SPPH. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengunduh suket pengungkapan harta bersih. Baik, untuk langkah pertama Bapak dan Ibu diminta untuk masuk ke DJP online masing-masing atau login ke DJP online masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu akan ditampilkan menu informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Di mana jika Bapak dan Ibu pertama kali mengikuti program ini, kemungkinan untuk aplikasi program pengungkapan sukarela belum ada, jadi Bapak dan Ibu diminta untuk mengupdate aktivasi fiturnya tersebut dengan cara klik di kolom profil, kemudian ada aktivasi fitur di sebelah kiri, kemudian di kolom sebelah kanan Bapak dan Ibu diminta untuk mencentang program pengungkapan sukarela. Kemudian setelah mencentang program pengungkapan sukarela, akan muncul tampilan program pengungkapan sukarela di kolom layanan.
Kemudian, begitu Bapak dan Ibu mengklik program pengungkapan sukarela, maka akan muncul tampilan arsip SPPH, di mana tab arsip SPPH itu merupakan tempat untuk menyimpan SPPH yang telah dibuat oleh wajib pajak. Kemudian jika Bapak dan Ibu belum mengunduh viewer-nya, maka Bapak dan Ibu diminta terlebih dahulu untuk mengunduh viewer untuk membuat laporan. Di kolom unduh viewer, nanti ada Adobe Acrobat Reader DC di sebelah bawah. Diklik, maka Bapak dan Ibu akan muncul tampilan Adobe DC-nya, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi step 1 itu Windows yang akan dipakai atau sesuai dengan masing-masing visi Bapak dan Ibu. Kemudian diminta untuk mengisi bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengisi jenis PDF-nya. Nah, di sini bisa diisi dengan yang Acrobat Reader yang untuk step ketiga, kemudian Bapak dan Ibu bisa download di sebelah kanan untuk mengunduh Adobe PDF Reader-nya. Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa Adobe PDF Reader yang diunduh itu versi 3.2 bit, meskipun PC yang Bapak Ibu pakai itu versi 64 bit. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengetahui Adobe PDF Reader DC yang Bapak Ibu pakai dengan misalnya ada file PDF yang Bapak Ibu punya, coba diklik nanti di atas bisa kelihatan Adobe Acrobat Reader DC-nya yang dipakai oleh Bapak dan Ibu. Kebetulan di sini contohnya 64 bit. Jika Bapak dan Ibu menggunakan 64 bit, untuk membuka filenya nanti akan muncul peringatan bahwa versinya versi 64. Nah, jadi kalau misalnya versinya Acrobat Reader-nya Bapak masih 64, maka langkah pertama yaitu uninstall terlebih dahulu PDF-nya versi yang 64, kemudian diinstal PDF yang versi 32 bit. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk membuat laporan. Bapak dan Ibu bisa mengklik kolom buat laporan, di mana di kolom buat laporan itu Bapak dan Ibu diminta untuk memilih jenis kebijakan. Kebijakan 1 atau kebijakan 2. Tergantung kebijakan yang akan Bapak Ibu jalankan atau pilih. Misalnya kita pilih kebijakan 1 terlebih dahulu, nanti kemudian ada pengiriman tokennya, Bapak dan Ibu diminta apakah pengiriman tokennya lewat email atau lewat nomor HP. Kemudian klik di kolom kirim permintaan. Kemudian di pemberitahuan ini, jika Bapak dan Ibu pilih kebijakan 1, contohnya, nanti ini pemberitahuan keberapanya akan otomatis terisi. Meskipun otomatis terisi, kolom pemberitahuan ini tidak terkunci ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus hati-hati untuk mengeceknya ini. Kemudian, nah kalau Bapak dan Ibu
memilih kebijakannya, pemberitahuannya salah, maka akan muncul peringatan bahwa kesalahan ada gagal unduh SPPH, data pemberitahuan SPPH-nya itu tidak sesuai. Karena jika kita manual pemberitaan pertama, itu tidak bisa karena pemberitaan SPPH pertama kali itu dimulai dari angka 1 bukan angka 0. Kemudian jika Bapak dan Ibu mengisi pemberitahuannya juga salah, nanti akan muncul lagi gagal unduh SPPH, SPPH pemberitahuan sebelumnya belum pernah dikirim. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sudah mengunduh pemberitahuan pertama, kemudian yang pemberitaan pertama belum dikirim, Bapak dan Ibu unduh lagi pemberitaan kedua, nanti akan muncul peringatan bahwa SPPH pemberitaan sebelumnya belum pernah dikirim. Nah, kalau muncul peringatan seperti ini, gagal unduh SPPH, SPPH Anda sudah pernah dikirim, jadi misalnya Bapak dan Ibu mengunduh jenis kebijakan 1, pemberitahuan pertama, kemudian Bapak dan Ibu mau mengunduh lagi untuk pemberitaan kedua, tapi Bapak dan Ibu memilih pemberitaan pertama, nanti juga akan muncul notif bahwa SPPH Anda itu sudah pernah dikirim. Nah, jika Bapak dan Ibu pemberitahuannya sudah sesuai, maka di sistem akan memproses surat tersebut, formulirnya, kemudian akan terunduh e-form yang Bapak Ibu pilih. Nah, kalau untuk kebijakan 2, Bapak dan Ibu bisa memilih di kolom laporan, jenis kebijakannya juga dipilih. Di sini saya mencoba untuk memilih untuk kebijakan 2 itu akan ada validasi sesuai pasal 8 ayat 4. Kemudian juga pemberitahuan juga muncul seperti tadi. Kemudian media pengiriman tokennya juga akan ditanyakan. Pengiriman tokennya akan lewat email ataukah lewat nomor HP, kemudian kirim permintaan. Nanti akan diproses dari sistem. Nah, jika sukses akan muncul peringatan bahwa SPPH-nya berhasil diunduh. Nah, file e-form yang berhasil terunduh. Nah, jika wajib pajak tersebut sedang di bukber, maka juga akan muncul peringatan kesalahan bahwa BP tidak memenuhi validasi kebijakan 2, sedang dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak tidak dapat mengunduh formulir SPPH kebijakan 2. Notif ini saat BP tidak lolos validasi. Jadi kondisi tersebut jika wajib pajak sedang diperiksa. Perlakuannya juga sama untuk validasi pasal 8 ayat 3 yang lain. Jika tidak terpenuhi, maka akan muncul notif atau pesan kesalahan. Nah, di sini untuk praktik pengisian e-form-nya. Saya stop dulu ya Pak dan Ibu. Saya coba share yang form laporannya. Nah, di sini contoh formulir yang sudah diunduh modelnya seperti ini. Ini kebetulan saya formulir yang dipakai adalah kebijakan 2. Nanti Bapak dan Ibu di sini akan terisi NPWP sama nama wajib pajaknya.
Di sini nama harta yang memang akan diikutkan program PPS, misalnya Bapak dan Ibu mempunyai uang tunai, tahun perolehannya 2020, lokasinya di Indonesia. Ini bisa dipilih NPWP, NIK, dan TIP. Untuk NPWP dan NIK, tolong diisikan dengan NPWP dan NIK yang benar. Misalnya saya isi dengan NPWP. Jenis dokumennya kita kosongkan karena uang. Nomor dokumen juga, keterangannya juga. Misalnya nilainya DF, nilainya sebesar 10 juta. Terusnya otomatis nanti jumlahnya, nilai utang yang dapat diperhitungkan, kalau memang tidak usah diisi. Kemudian investasi SBN atau sektor tertentu. Lalu untuk kolom 22 itu merupakan non-investasi. Kolom ke-23 itu deklarasi luar negeri. Jadi untuk kolom 20 itu merupakan penjumlahan dari kolom 21 ditambah kolom 22 ditambah kolom 23. Misalnya nilai harta bersihnya Bapak Ibu investasikan di sektor tertentu sebesar 9 juta. Non investasi misalnya 1 juta. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu mempunyai rumah yang belum diungkapkan di belum dilaporkan di SPT tahunan 2020, maka di program PPS ini Bapak Ibu bisa diisikan di daftar rincian harta bersih. Misalnya tanah dan bangunan. Nah, untuk menambahkan bisa diklik di kolom tambah. Kalau muncul peringatan tersebut berarti ada yang salah ya Bapak dan Ibu. Kita cek kembali. Misalnya ada tanah atau rumah yang akan diungkapkan, diikutkan di PPS, Bapak dan Ibu bisa menuliskan hartanya. Ini tanah, tahun perolehannya 2020, ada di Indonesia. Nah, misalnya jenis dokumennya itu saham. Misalnya rumahnya sebesar 50 juta. Nah, tanah atau rumahnya itu Bapak Ibu peroleh dari hutang misalnya sebesar 20 juta nih. Bapak Ibu di sini diisi sebesar 20 juta.
Misalnya ini diinvestasikan sebesar nanti jumlah nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang sebesar 20, maka di kolom rincian daftar hutang juga harus ada sebesar 20. Jadi misalnya untuk mengisi di kolom B atau rincian daftar hutang, Bapak Ibu diklik tambah, kemudian sesuai dengan hartanya yaitu hutang, nomor urutnya 2, kemudian tahun pinjamnya 2020, misalnya pinjamnya 20, pinjamnya di Indonesia, alamatnya juga di Jakarta, nama pepinjamnya Bapak Ali, PWP-nya untuk akuntan yang diberikan misalnya kosong, kontenernya sebesar selama misalnya 2 tahun, keterangan bisa di 0. Nah, di sini nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang sebesar 20. Jadi untuk kolom rincian daftar hutang juga ada angka sebesar 20. Kemudian setelah sudah diisi semua harta yang akan diungkapkan, diikutkan di program PPS tersebut, Bapak dan Ibu bisa klik di selanjutnya. Nanti akan muncul surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH. Nah, munculnya seperti ini. Coba sebelum Bapak Ibu dilaporkan, dicek terlebih dahulu. Di sini ada jumlah yang harus dibayarkan sebesar 4 juta sekian. Kemudian jika Bapak dan Ibu sudah yakin kalau mau dilaporkan, maka untuk pernyataan jangan lupa diisi, bukti pembayarannya juga diisi, lampiran G diisi, kemudian tanggalnya jangan lupa diisi, kemudian klik kirim. Nanti munculnya seperti ini. Berarti ini sudah siap dikirim, kemudian isikan kode verifikasi yang memang Bapak Ibu terima baik lewat email ataupun lewat HP. Saya stop dulu ya, izin Pak dan Ibu untuk yang ini, kemudian kita kembali yang slide selanjutnya. Nah, itu untuk pengisian e-form laporan SPPH. Kemudian, jika sudah muncul siap kirim, nanti diisikan kode verifikasi, kemudian kirim, kemudian jika berhasil, maka akan muncul notif submit formulir SPPH berhasil. Silahkan lanjutkan proses melalui web aplikasi. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, nanti SPPH yang berhasil dikirim Bapak dan Ibu akan terupload pada menu draft, masuk ke kolom menu draft di sini. Nah, akan muncul di sini. Di mana di kolom aksi itu ada ikon bisa lihat detail draft SPPH, ada hapus, ada kirim, dan ada buat billing. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat detail draftnya sebelum dibuat billingnya terlebih dahulu. Kemudian, ini ikon-ikonnya ada untuk lihat detail draft, ada unggah
permohonan, ada pembayaran, ada kirim data SPPH, dan ada hapus. Nah, jika akan melakukan unggah atau pencabutan, dia akan muncul, Pak, konfirmasi unggah surat pencabutan permohonan. Nah, upload surat pencabutan permohonan gugatan banding dan atau PK jika ada. Jika memang tidak ada, diklik tidak. Kalau ada, memang diklik ada di sini. Kemudian nanti setelah diunggah akan muncul ini surat pencabutan permohonan gugatan banding dan atau peninjauan kembali yang belum diterbitkan putusan. Jika memang ada, silakan dipilih filenya, di-upload dokumen dalam format PDF ukuran maksimal 2 MB, kemudian diunggah. Kemudian nanti diunggah di sini. Nah, proses akan memproses upload file. Nah, ini notif suksesnya jika berhasil mengunggah. Kemudian ini tata cara untuk membuat billing melalui PPS jika sudah masuk ke draft. Ini kan ada status menunggu pembuatan kode billing. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik di ikon pembayaran untuk pembuatan kode billing melalui aplikasi PPS. Nah, jika Bapak dan Ibu mengklik tadi ikon pembuatan billing, nanti akan muncul data SPPH-nya, data billingnya seperti ini. Nah, ini ada info PPH PPS yang kurang dibayar sebesar 823 juta sekian. Nah, kemudian untuk kolom pembayaran ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu bisa, jika Bapak dan Ibu akan membuat billing lewat PPS, bisa lewat sini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang pertama. Kalau mau membuat billing di aplikasi PPS. Atau jika Bapak dan Ibu sudah membuat billing di laman yang lain, bisa diklik yang sudah. Saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi. Nanti misalnya Bapak dan Ibu memilih yang pertama, tinggal klik proses. Nanti ada konfirmasi pembuatan billing. Jika mau dilanjut, maka klik di kolom ya. Nah, nanti ada notif pembuatan billingnya sukses. Seperti ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode billing, kode MAK atau kode jenis setoran. Jumlahnya juga sudah ada, masa aktifnya kapan. Nanti silahkan lakukan pembayaran. Nah, jika Bapak dan Ibu setelah membuat billing seperti ini, lakukan pembayaran, kemudian Bapak dan Ibu masuk lagi ke aplikasi e-form-nya, kemudian Bapak dan Ibu klik yang nomor 2, saya sudah melakukan pembayaran atas kode billing dari aplikasi PPS. Kemudian klik di proses. Nah, ini akan di sistem akan memproses permohonan Bapak dan Ibu. Kemudian ini nanti suksesnya. Nanti akan, jika Bapak dan Ibu sudah membuat billing, tapi sudah mengklik yang sudah pembayaran, jika belum melakukan pembayaran, maka sistem akan menolak, akan muncul pemberitahuan bahwa wajib pajak itu belum bayar, tetapi sudah mengklik sudah bayar. Nanti akan muncul di aplikasi sistemnya. Jadi lakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu mengklik bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan pembayaran. Ini jika Bapak dan Ibu melakukan atau membuat billing di aplikasi DJP yang biasa, Bapak dan Ibu bisa mengisi kode jenis pajaknya
Untuk kebijakan 1 itu kode jenis pajaknya 423 dengan jenis untuk jenis pajaknya 41128, jenis setorannya 427 dan tahun pajaknya 2022. Jika Bapak dan Ibu mengikuti kebijakan 2, maka jenis pajaknya kodenya 41128 dan jenis setorannya 428 dengan tahun pajak 2020. Jadi jumlah setorannya juga muncul, tinggal di uraiannya ditulis bayar pajak, kemudian dibikin kode billing seperti biasa. Nah, jika Bapak dan Ibu melakukan kesalahan tahun pajak, pemilihan tahun pajak, nanti di sistemnya akan muncul notif error saat salah pilih tahun pajak. Di sini ada muncul peringatan bahwa tahun pajak harus diisi tahun pajak 2022 untuk kode map 41128 dan kode setor 427 karena mengikuti kebijakan 1. Nah, ini juga jika Bapak dan Ibu salah mengisi tahun pajaknya sesuai dengan kebijakan, maka juga akan muncul notif seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu melakukan pembuatan billing di luar aplikasi PPS, Bapak dan Ibu bisa untuk memilih di pilihan ketiga, opsi ketiga, nanti tinggal klik proses. Nah, kemudian jika Bapak dan Ibu melakukan pembuatan billing di luar aplikasi PPS yang seperti tadi itu di DJP Online, maka begitu klik proses, nanti akan muncul data tampilan di mana Bapak dan Ibu disuruh untuk mengisi NPWP. Maka klik di menu atau di kolom tambah. Nah, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengisikan NTPN yang sudah ada, kemudian klik di kolom validasi. Nah, jika NTPN-nya sudah pernah dipakai, juga akan muncul notif salah bahwa NTPN-nya sudah pernah dipakai dalam pembayaran. Ada muncul notif. Nah, jika notif sukses, berarti NPWP-nya tersebut berhasil tervalidasi. Akan muncul seperti ini jika sudah tervalidasi benar. Nah, di draftnya itu nanti akan status yang tadi siap kirim menunggu uploadan, jadi dia berubah jadi statusnya siap kirim. Status di draftnya. Nanti tinggal Bapak dan Ibu klik data SPPH. Nah, nanti jika muncul ini untuk pengiriman, begitu diklik di ikon siap kirim, nanti akan muncul konfirmasi pengiriman data SPPH. Tokennya ini tidak sama dengan token untuk pengiriman draft SPPH di awal. Bapak dan Ibu diminta untuk mengambil kode verifikasi di kolom ambil kode verifikasi di sini. Klik di kolom yang berwarna kuning. Kemudian nanti ada konfirmasi kode verifikasinya itu akan dikirim lewat email atau ke SMS. Dipastikan jika Bapak dan Ibu untuk memilih kode verifikasinya dikirim lewat SMS, pastikan bahwa nomor Bapak dan Ibu mempunyai pulsa, karena kalau tidak mempunyai pulsa, token verifikasinya tidak akan muncul. Kemudian kirim token. Nanti akan sukses notifnya. Nah, jika sudah ada pengiriman token masuk di email ataupun SMS, Bapak dan Ibu masukkan di kolom masukkan kode verifikasi, kemudian kirim SPPH. Nah, nanti kalau sudah berhasil, maka muncul notif sukses. SPPH berhasil dikirim. Nah, SPPH yang berhasil dikirim itu akan masuk ke menu arsip SPPH di sini, di kolom sebelah kiri. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat detail
data SPPH di kolom aksi. Ada 2 ikon untuk melihat detail SPPH sama unduh. Nah, kolom yang satunya itu, ikon yang satunya itu mengunduh surat keterangan SPPH. Bapak dan Ibu bisa unduh surat keterangan SPPH di ikon unduh SPPH. Nah, jika diunduh, dia akan memproses. Filenya juga akan otomatis terunduh ke PC atau laptop Bapak dan Ibu. Nah, contoh SKED kebijakan 1 seperti ini jika sudah terunduh. Ada muncul informasi hartanya. Ini ada informasi harta yang Bapak Ibu ungkapkan. Ini contoh SKED untuk kebijakan 2. Nah, untuk pencabutan laporan SPPH. Nah, jika Bapak dan Ibu mau mencabut laporan SPPH, maka Bapak dan Ibu bisa pilih kolom laporan, kemudian ada kolom pencabutan SPPH, Bapak dan Ibu klik di situ, kemudian kebijakan juga dipilih jenis kebijakannya, nanti data SPPH-nya itu akan otomatis terisi. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengambil kembali kode verifikasi di kolom ambil kode verifikasi di bawah. Nah, kemudian dia akan minta konfirmasi lewat email atau lewat SMS seperti biasa. Jika sukses, dia akan memproses. Nah, nanti kalau misalnya kode verifikasinya masuk ke email, bisa cek di sini, di email Bapak dan Ibu masing-masing. Nanti dia munculnya sebagai PPSBP kode verifikasi. Modelnya seperti ini, sama seperti kalau Bapak dan Ibu melakukan pelaporan EFOM atau ISPT tahunan. Filling. Nah, nanti ada muncul konfirmasi pencabutan SPPH. Apakah Anda yakin melakukan pencabutan SPPH? Pencabutan dapat menyebabkan detailnya ada di sini. Nanti jika Bapak dan Ibu yakin, bisa klik di kolom ya. Nah, dia akan memproses. Nanti muncul nanti form pencabutan berhasil dikirim. Kemudian nanti ada arsip pencabutannya di sini. Nanti untuk formulir pencabutannya masuk ke arsip pencabutan. Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya di sini, surat keterangan pencabutan SPPH-nya di kolom aksi di ikon download surat keterangan pencabutan SPPH. Ini contoh suratnya. Ini hartanya. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah mencabut laporan kebijakan 1, maka wajib pajak tidak dapat mengunduh formulir SPPH kebijakan 1. Nanti akan muncul seperti ini kalau mau lapor SPPH kembali. Sekian untuk langkah-langkah pengisian formulir PPS. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.